Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Rasulullah SAW tersebutlah seorang pencuri bernama Sarik. Suatu ketika ia melewati masjid ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan dakwah kepada para sahabatnya. Sayup-sayup ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik." Hadis riwayat Ahmad nomor 21.996. Petuah singkat Rasulullah SAW yang ia dengar sambil lalu ketika melintas di masjid tempat Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya tersebut ternyata sangat membekas dalam benaknya. Malam itu Sarik tidak bisa tidur. Pesan Rasulullah SAW terus terngiang-ngiang di telinganya dan seolah menggedor-gedor lubuk hatinya yang paling dalam. Ia tergugah dengan pesan tersebut, seolah-olah pesan Rasulullah SAW itu ditujukan kepada dirinya yang selama ini selalu melakukan tindakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarik yang tidak bisa tidur itu akhirnya keluar rumah berjalan tak tentu arah untuk sekedar mencari angin. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat ada sebuah rumah cukup besar dengan pintu yang terbuka. Sarik penasaran, ia pun mendekati rumah itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Akhirnya ia memberanikan diri untuk memasuki rumah yang tampak sepi itu. Setibanya di dalam rumah, muncul niat jahat Sarik untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di sana. Ia pun segera mengemasi barang-barang tersebut. Ketika sedang mengemasi barang, ia teringat ucapan Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu yang haram, ia akan mendapatkan sesuatu yang halal. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membawa barang-barang berharga tersebut. Ia tinggalkan begitu saja barang-barang itu. Penasaran dengan kondisi rumah yang tampak tak berpenghuni tersebut, Sarik mencoba untuk masuk ke kamar yang terdekat dari pintu masuk. Betapa kagetnya ia karena ternyata di dalam kamar tersebut ada seorang perempuan cantik yang sedang tidur di atas ranjang. Kondisi perempuan yang hanya mengenakan pakaian sekedarnya saja memunculkan hasrat biologisnya untuk menzinai perempuan tersebut. Lagi-lagi ia teringat pesan Rasulullah SAW, barang siapa saja yang meninggalkan yang haram, ia akan mendapatkan yang halal. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya untuk menzinai perempuan tadi. Sarik pun meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke sebuah masjid yang biasa Rasulullah SAW dan para sahabat gunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saat itu, waktu sudah menjelang subuh. Sarik pun langsung mengambil air wudhu dan sholat sunnah tahiyatul masjid, dilanjutkan dengan berzikir. Tidak lama kemudian, Rasulullah dan para sahabat datang untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sarik pun ikut berjamaah bersama para sahabat lainnya. Usai sholat subuh, tiba-tiba seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW. Perempuan tersebut menceritakan peristiwa semalam yang dialaminya. Ia menjelaskan bahwa ketika bangun tidur, ia mendapati pintu rumahnya terbuka
Juga beberapa barang miliknya sudah dikemasi, dibiarkan begitu saja. Ia menduga ada tamu tak diundang yang semalam datang ke rumahnya. Ia memohon kepada Rasulullah SAW untuk mencarikan suami untuknya agar bisa melindungi dirinya. Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada jamaah yang hadir tentang keinginan perempuan tersebut. Namun tidak ada satu jamaah pun yang menyahut. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang duduk di barisan belakang dan tampak asing. Bukan dari golongan sahabat yang biasa berjamaah dengan beliau. Langsung saja Rasulullah SAW memanggil laki-laki tersebut. "Wahai fulan, mendekatlah." Dengan wajah tertunduk karena ia malu dengan perempuan yang ada di majelis itu, dalam hatinya bergumam, seandainya perempuan itu tahu bahwa yang disebut sebagai tamu tak diundang yang masuk ke rumahnya adalah aku, tentu perempuan tersebut akan marah kepadaku. Ketika posisi duduk Sharik sudah dekat dengan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah pun menawarkan keinginan perempuan tadi kepadanya. Dengan perasaan malu, Sharik mengangguk, mengiyakan tawaran Rasulullah SAW. Alhasil, saat itu juga Rasulullah SAW menikahkan perempuan tadi dengan Sharik. Sejak saat itu, resmilah Sharik menjadi suami perempuan tersebut. Islam melarang umatnya untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Islam mengajarkan umatnya untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang halal. Bahwa ketika kita meninggalkan yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang halal. Ketika kita tidak mengambil hak orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hak kita dengan cara-cara mulia.